Bu, Merapi apa kabar? Apakah Merapi yang sama yang tak pernah ingkar janji, Bu? Aktivitas yang dinamakan fase erupsi ini sudah terjadi mulai dari tahun kemarin, 4 Januari 2021. Jadi sudah 1 tahun lebih Merapi itu memasuki fase erupsi. Merapi itu 5 tahun sekali biasanya erupsi gitu, durasinya gitu. Apakah ini masih relevan atau jangan buru-buru, konfirmasi dulu. Mau saya konfirmasi langsung dengan Bu Hani. Bu, Merapi apa kabar? Apakah Merapi yang sama yang tak pernah ingkar janji, Bu? Iya, katanya seperti itu ya, Merapi nggak pernah ingkar janji. Tapi sebenarnya saya sendiri nggak ngerti artinya Merapi nggak pernah ingkar janji itu seperti apa. Yang jelas Merapi ini sampai sekarang masih aktivitasnya masih terus berlangsung. Nah, aktivitas yang dinamakan fase erupsi ini sudah terjadi mulai dari tahun kemarin, 4 Januari 2021. Jadi sudah 1 tahun lebih Merapi itu memasuki fase erupsi itu. 1 tahun ini, Bu, 1 ya? tahun lebih. Cuma emang kadang-kadang informasinya gitu, kadang terlihat, kadang enggak. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu lava pijar gitu terlihat di dini hari. Ini karena apa, Bu? Kadang ada informasinya, kadang enggak gitu. Ya, sebenarnya kalau informasi itu terus kami sampaikan. Jadi kalau ada awan panas, ada guguran, itu terus kami informasikan. Cuman mungkin misalnya nih pada saat cuaca cerah gitu ya. Jadi masyarakat tuh melihat adanya awan panas sehingga Merapi erupsi gitu ya. Nah, padahal erupsi itu sudah dari 2021 sebenarnya. Dari Januari Januari. Jadi ini terus menerus. Kemudian demikian juga dengan lava pijar. Lava pijar itu kalau malam berpijar ya. Namanya lava pada saat magma menuju ke permukaan. Yang sekarang ini Merapi ini secara fisis itu lebih encer sehingga begitu keluar dia langsung keluar istilahnya mengalir gitu mengalir saja gitu. Mungkin boleh pakai bahasa saya, Bu, ini boleh. Agak bahasa luar negeri, Bu, ndeledek, Bu. Nah betul, ndeledek boleh betul. Nah di situ sebenarnya itu juga menerus siang pun juga keluar ya, Bu, juga keluar, cuma nggak kelihatan betul. Nah kalau malam juga tergantung ada kabut apa enggak. Kalau kabut terutama di bulan November, Desember, Januari ya itu kan mulai tertutup kabut ya, seringnya memang kita nggak bisa melihat. Nah tapi kalau udah mulai agak cerah gitu kita bisa melihat, sehingga fenomena alam yang luar biasa ya kami sering menyampaikan asal dilihat dari jarak jangkau aman yang kami rekomendasikan. Ini sebenarnya merupakan suatu bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu indahnya Merapi pada saat mengeluarkan lava pijar, sekali lagi pada jarak aman itu. Ya. Jadi pada jarak aman. Nah, ini penasaran, jarak aman itu seberapa, Bu? Untuk saat ini di sisi barat daya. Jadi saat ini kan erupsinya, luncurannya itu seringnya atau dominannya itu adalah ke arah barat daya, ke Kali Bebeng. Ke arah Magelang ya itu ya. Nah, ini sejauh 7 km itu amannya. Terus kemudian untuk yang Kali Krasak, Boyong, Kuning ya itu 5 km. Kemudian kita juga punya potensi yang lain. Kalau ada awan panas itu bukaan kawah itu kan ke arah Kali Gendol nih, ke arah selatan atau tenggara itu sejauh 5 km dan ke arah Kaliworo 3 km. Nah, ini jarak amannya apa yang sudah kami rekomendasikan. Jadi selama itu di jarak aman ya, itu bisa menikmati justru keindahan. Dan dinamika anggunnya Merapi. Betul. Itu bisa dinikmati dengan adanya si lava pijar di malam hari yang bisa terlihat ya. Betul. Biasanya dini ke pagi karena memang itu waktu gelap ya, sebelum kena matahari itu ya. Ya, sebenarnya malam sudah mulai begitu gelap. Itu sudah mulai kita, kalau ada luncuran lava kita udah bisa menikmati sebenarnya pas cerah ya, cerah itu. Tapi ini apakah aman-aman saja, artinya dengan fenomena sudah setahun ini terjadi, atau ada sinyal apa gitu? Kalau orang awam kayak saya mungkin nyicil ayam kayaknya tidak ada akumulasi gitu, jadi kayak mungkin dicicil, jadi kalau ada nanti erupsi udah nggak sebesar itu karena 1 tahun ini udah dicicil. Apakah
Gimana ya, Bu? Jadi gini, kalau kita melihat aman dan tidak atau seperti apa potensinya erupsi, karena erupsinya macam-macam ya, Merapi ini dari data pemantauannya ya. Jadi dari data pemantauan yang ada, ini sifatnya erupsi yang sekarang ini kan sifatnya evosif. Evosif itu ya seperti tadi dibilang, ada kubah lava, terus kemudian ada awan panas, ya, kemudian ada deledean itu tadi. Nah, itu tadi, itu sifatnya evosif. Kalau sifatnya eksplosif itu adalah ke atas, itu konten gasnya tinggi, kandungan gasnya tinggi. Itu kira-kira yang seperti tahun 2010, tahun 1960, tahun 1931 itu sifatnya eksplosif itu ya. Konten gasnya tinggi dan ini ke atas ya, erupsinya membentuk satu kolom. Makanya erupsi. Eksplosif. Makanya eksplosif itu tadi. Nah ini sifat eksplosif sekarang ini adalah evosif tadi. Jadi dari jarak aman, terus kemudian apakah ini akan berkembang ke sana, itu kita tidak bisa menentukan sekarang ini. Tetapi nanti dalam data sampai data hari ini tidak ada potensi istilahnya yang besar. Jadi erupsi dari data-data pemantauan itu dari seismisitasnya atau kegempaannya, kemudian dari data deformasinya, penggembungan tubuh gunung apinya, kemudian dari data geokimia, dari suhu itu sekarang sifatnya itu tadi evosif yang deledek itu tadi. Gitu. Tapi ini ya artinya itu memang semuanya dipantau ya Bu ya, dengan segala sisi tadi ya, saya sampai membayangkan penggembungannya juga dipantau gitu dan lain sebagainya. Nah yang saya tanyain lagi nih Bu, kalau biasanya itu kan pernah dengar Merapi itu 5 tahun sekali biasanya erupsi gitu durasinya gitu. Apakah ini masih relevan atau terjadi perkembangan yang lain Bu? Masih relevan. Jadi Merapi ini memang rata-rata ya secara umum itu adalah terjadi erupsi setiap 4 tahun sekali, 4 atau 5 tahun sekali ya. Tetapi ada kalanya juga dia itu menerus ya. Jadi yang seperti tahun ini kan rangkaian erupsi yang dari 2018 itu sampai 2018 awal freatik kan. 2018 bulan Agustus ada kubah tapi kecil ya. Kemudian ada erupsi. Terus ada awan panas terus eksplosif terus itu kan. Terus mulai bulan November tahun kemarin itu kan kegempaannya luar biasa. Data-data pemantauan itu luar biasa dari kegempaan atau dari penggembungan itu tadi juga ya, itu menunjukkan adanya aktivitas yang tinggi sehingga kita menaikkan waktu itu ke siaga. Nah ternyata di bulan Januari yang tadi itu mulai terjadinya disebut fase erupsi, di mana fase erupsi itu mulai munculnya material magmatis itu ke permukaan. Nah ini dengan munculnya kubah lava itu berarti sudah masuk ke fase erupsi yang sifatnya evosif tadi. Itu. Yang sejak 1 tahun ini ya? 1 tahun lebih ya berarti Januari sekarang sudah Februari. Maret. Ya, Maret udah Maret bahkan ya betul. Jadi sudah 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan Bu, kalau sebenarnya karakternya tadi kan Ibu sempat menyebutkan ada freatik, ada eksplosif. Karakter ini nih karakter khas yang dimiliki Merapi atau gimana Bu? Ya betul, jadi Merapi ini kaya. Jadi ini kalau kita bicara masalah Merapi sedikit kita cerita saking kayanya aktivitasnya cepat, sering terjadi, kemudian tipe erupsinya juga macam-macam. Ada 5 tipe erupsi di Merapi. Ini membuat Merapi ini digunakan oleh UNESCO, ditetapkan sebagai laboratorium alam gunung api dunia. Oh, berarti kalau saya itu ke arah Kaliurang tuh mau kemana? Ke laboratorium alam dunia gitu. Betul, ya Bu ya? Betul sekali ya itu Bu. Jadi karena dengan sedikit dengan kita mempunyai hipotesis misalnya nih para ahli-ahli gunung api dunia. Jadi Merapi ini yang meneliti udah benar-benar seluruh dunia tadi ya. UNESCO juga menetapkan. Betul, ya. Jadi di situ nanti hipotesis itu bisa diujikan atau bisa dilihat hasilnya itu dalam waktu singkat udah kelihatan, udah tahu gitu loh. Nah ini Merapi. Jadi kembali lagi ke masalah tipe erupsi, saking kayanya tadi ada 5 tipe erupsi di Gunung Merapi ini. Sifatnya evosif,
seperti yang sekarang terjadi ya, yang disebut dengan Merapi ya, khasnya Merapi yaitu tumbuh kubah lava kemudian ada awan panas ya. Kan sering ada awan panas gitu kan ya, beberapa kali, kadang-kadang seminggu 5 kali, kadang-kadang 2 kali, kadang enggak sama sekali gitu ya. Itu memang kondisi Merapi yang saat ini. Kemudian ada namanya tipe freatik yang jelas masih ada di ingatan. Mungkin kita memperkenalkan istilah freatik dan terus kita dengungkan itu di awal di bulan Mei tahun 2018. Oh ya, waktu ada kejadian, kalau orang Jogja biasanya menyebutnya wedus gembel itu, Bu ya. Ini tidak wedus gembel tapi hembusan ke atas. Ada hembusan ke atas. Itu. Terus kemudian, tapi 2018 itu yang ada kejadian korban itu bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Yang ada korban itu 2010. Oh, 2010 yang paling besar yang paling besar itu banyak korban. Kalau yang di Bangker itu 2006. Oh, 2006. Nah, ini tipe erupsi yang sebenarnya sama dengan yang sekarang ini, tumbuh kubah lava kemudian ada awan panas. Ini yang freatik? Bukan yang freatik. Awan panas, kubah lava dan awan panas. Oh iya. Itu tumbuh awan panas itu ya. Freatik yang 2018 tadi. Freatik 2018. Terus ada sebenarnya 2012 dan 2014 itu ada. Jadi sebelum 2008, jadi setelah 2010 itu kan ada 2012, 2014 itu antara 12 dan 2014 itu ada 6 kali erupsi freatik. Terus kemudian kemudian 2018, lah ini 4 tahun kan, tapi freatik lagi. Setelah itu 2018 hanya beberapa bulan dia sudah tumbuh magmatik ya, yang ada magma itu tadi, kubah lava. Jadi ada freatik, kemudian apa lagi? Merapi plus eksplosif. Merapi plus eksplosif ini contohnya yang? Contohnya 2019 bukan, 1960, 1930. Terus kemudian ada yang eksplosif atau sublinian, itu yang 2010, yang erupsi besar. Oh, iya. Itu Erupsi yang besar, sampai ketinggian 17 kilo tingginya kolom. Ya. Terus awan panasnya yang disebut tadi kubus gembel tadi sampai 15 kilo. Oh, iya. Ini kalau nggak salah waktu kejadian Mbah Marijan Sedo itu ya, 2010 berarti 2010. Ya. Itu tadi disebut eksplosif, sublinian. Ada lagi, Bu? Vulkanian. Ya, ini memang karakternya Merapi. Jadi ada 5 tipe erupsi Merapi ini gitu. Iya. Nah, ini juga berbarengan dengan cuaca Yogyakarta saat ini juga kadang-kadang hujan deras gitu. Ini apakah juga akan ada pengaruhnya terhadap lahar dingin terutama yang ditakutkan, Bu? Kalau lahar hujan ya, mungkin lahar hujan. Itu ada potensi ya tentunya, karena pada saat sekarang ini ada awan panas, kadang-kadang beberapa awan panas. Terus kalau memang ada hujan di puncak, itu memang berpotensi untuk menyebabkan lahar. Tapi lahar yang sekarang ini adalah karena tadi volume yang dikeluarkan juga sedikit, sehingga masih insya Allah masih tertampung di alur-alur sungai yang ada di Merapi ini. Jadi tidak seperti tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu kan sampai menutup beberapa kali jalan Jogja Magelang itu ya, ke Kali Putihnya itu. Betul. Nah, untuk ini masih tertampung dari di alur-alur sungai yang ada di Merapi. Baik. Gitu. Nah, ini juga tentang cuaca, Bu. Kadang-kadang kok malam kok panas banget, sumuk. Kemudian juga kadang-kadang hujan deras. Apakah ini ada pengaruhnya juga dari aktivitas Merapi? Karena kalau orang Jawa tuh biasanya ilmu titannya juga, wah Merapi kenapa ya? Kok panas banget ya malam ini gitu. Tuh ada yang berkata seperti itu. Benar atau enggak, Bu? Ya ini ya memang juga sering banget ditanyakan. Itu enggak ada kaitannya ya. Jadi benar-benar pada saat panas itu memang benar cuaca sekitarnya memang cuacanya. Jadi lebih ke masalah klimatologi ya kalau itu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan aktivitas Merapi. Tapi memang ya yang sering salah satu indikatornya itu memang ada kenaikan suhu kalau ada kenaikan aktivitas. Tapi itu hanya di puncak. Oh. Jadi tidak sampai ke bawah gitu, nggak sampai ke kita, nggak sampai kita rasakan lah itu. Memang ada kenaikan suhu, kenaikan gas, konsentrasi gas dan sebagainya itu hanya ada di puncak. Tapi tidak, ini itu ada memang pada saat beberapa kali terjadi kenaikan aktivitas maka suhu itu akan naik. Memang karena kan
panas bagaimanapun kan magma ini panas. Pada saat dia menuju ke permukaan dia akan mengeluarkan panas. Tapi hanya di puncak. Hanya di sekitar puncak. Iya. Puncaknya pun puncak Merapi puncak itu Merapi, tadi ya. Jadi nggak mungkin sampai ke misalnya daerah-daerah lain gitu yang cukup jauh itu enggak ya Bu ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Baik. Nah, kalau tentang Merapi kembali nih Bu, kalau misalnya terjadi erupsi itu bisa diprediksi nggak sih Bu arah kemana gitu erupsinya gitu sebenarnya Bu? Iya, jadi tadi potensi waktu kita menyampaikan potensi sekian kilo itu adalah dari data-data tadi. Jadi kita prediksi memang prediksinya adalah ini arahnya ke sana karena memang tadi pertama dari seismiknya, kedua dari tadi yang menggembung. Lah, dari penggembungannya ini kita sebut namanya misalnya kita melihat kuatnya deformasi ini ke arah mana. Nah, itulah potensi magma nanti akan keluar gitu. Sehingga juga bisa diantisipasi yang dengan lainnya juga, memberikan rekomendasi tadi itu. Ya. Nah, kalau boleh merefresh lagi nih Bu, kan ada beberapa level gitu ya Bu, ada siaga, ada waspada, betul Bu? Siaga, normal, waspada, siaga, awas. Nah, sekarang ini posisinya di mana Bu? Siaga. Di siaga. Iya. Berarti tadi kalau normal, waspada, siaga, awas gitu. Iya. Nah, di siaga ini apa sih Bu yang menyebabkan ini menjadi siaga gitu atau kadang-kadang kan kita juga orang awam gitu, kok gitu levelnya setelah normal, setelah waspada udah masuk siaga dan bentar lagi awas, ini apa ya? Kenapa begini? Apa yang harus kita lakukan gitu? Jadi gini, untuk level siaga ini adalah level di mana memang aktivitas itu sudah meningkat, sudah nyata aktivitas tersebut, dan ternyata kan memang waktu kita menaikkan ke siaga itu memang benar-benar parameter-parameter yang ada itu naik dengan signifikan. Jadi tadi dari itu sudah menuju adanya satu erupsi. Nah, dan memang terjadi erupsi di 4 Januari tahun 2021 itu. Nah, itu yang disebut dengan siaga. Kemudian kalau awas itu kalau sudah membahayakan. Jadi kalaupun siaga terus ada erupsi tapi belum membahayakan penduduk, artinya kan misalnya nih kita melihat sekarang potensinya kan ke arah barat daya kan 7 kilo. Di sana belum ada penduduk yang berada di 7 kilo ya. Berarti kita belum menaikkan ke awas. Karena memang jadi patokan awas dari kenaikan itu tadi adalah bahayanya terhadap penduduk. Salah satu contoh nih, di Indonesia itu kan banyak ya, gunungnya kita ada 100 lebih. Di Indonesia Timur itu ada gunung api yang benar-benar erupsi terus, tetapi dia tidak pernah naik ke awas karena di sana nggak ada penduduk. Sekitarnya nggak ada penduduk, jadi tidak ada penduduk yang membahayakan bagi penduduk lah, sehingga kenapa tidak dinaikkan menjadi awas gitu. Ya, dan juga misalnya ini nanti Merapi, ini kan udah erupsi, tapi erupsinya kan tidak membahayakan, belum sampai ke membahayakan penduduk tadi kan, sehingga nanti mungkin juga itu tidak harus ke awas, bisa juga langsung ke waspada kalau memang nanti parameter-parameter yang kita pantau tadi menurun gitu. Ya, jadi misalnya ada berita wah Merapi ini erupsi nih, gitu kemudian jangan main ke Kaliurang dulu, nggak benar ya Bu ya, karena artinya misalnya di tempat-tempat wisata itu masih aman gitu ya Bu ya. Ya, wisata juga macam-macam kan, wisata kita kan ada yang wisata jeep yang misalnya sampai dekat, itu juga ya yang jelas tadi di alur-alur sungai yang tadi kita sebutkan ya dari ke Bebeng itu 7 kilo, asal tidak masuk di area-area situ ya nggak apa-apa. Itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Nah, kalau untuk teman-teman pelaku wisata sendiri juga pasti sudah memiliki pemahaman itu ya Bu ya, sehingga tidak mungkin juga akan membahayakan para wisatawan juga gitu ya. Minimal berarti kalau misalnya cari jatah tempe gitu ya masih aman, kalau di Taman Kanak-kanak minum ronde itu masih aman ya Bu ya. Karena kadang-kadang kan juga gitu Bu, karena takut ya. Karena sedikitnya informasi yang tidak terkonfirmasi tadi, jadi malah orang tua aduh nggak usah, itu tadi di berita katanya erupsi kok gitu, padahal erupsinya itu kan tadi ya ada beberapa kriteria juga gitu ya. Ya ini yang juga jadi menarik tadi sempat menyebutkan Gunung Merapi di Indonesia itu ada
begitu banyak. 127. Ya. 127 gunung berapi ya yang ada di Indonesia yang dan juga masih aktif artinya ya. Salah satunya di Yogyakarta ini Merapi itu tadi. Nah, kalau misalnya gunung berapi satu dengan yang lain itu terhubung nggak sih Bu? Kalau misalnya yang sini aktif, waduh, bentar lagi nih gitu kayaknya. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi enggak ada kaitannya. Ini juga pertanyaan ini sering waktu erupsi Semeru ya. Banyak nih, Bu, Semeru meletus, apakah Merapi juga akan meletus? Ya Merapi sudah meletus dari kemarin, saya bilang gitu. Nah, istilah meletus ini apa? Setelah erupsi ini juga yang harus selalu kita sampaikan ya, bahwa Merapi ini sudah erupsi itu sejak 1 tahun lebih loh, 1 tahun yang lalu. Januari itu loh, 4 Januari 2021 itu. Oh, jadi nggak ada kaitannya ya ketika Semeru terus waduh ini kan satu gunung lain ya. Dipikirnya satu perut bumi gitu terus wah sebentar lagi. Ya jauh di bawah sana ya satu, tapi kan di atasnya kan kilo tidak semudah itu cara berpikirnya ya. Itu. Jadi kondisinya kalau misalnya di tempat lain ada erupsi ya ada baiknya kita tenang aja gitu ya, nggak perlu khawatir, tapi tetap waspada juga. Nah, kalau misalnya mau update informasi yang paling benar mengenai Merapi ini, sebaiknya kemana Bu? Nah, tentunya informasi itu ya ke BPTKG ya untuk Merapi, karena kami ini mempunyai tugas mitigasi bencana Gunung Merapi ya. Nah, ini gunung api yang satu-satunya dipantau oleh 1 unit itu ya hanya Merapi loh ya. Gunung-gunung yang lain itu yang memantau Bandung loh, satu pusat itu 127 yang tipe A itu ada itu kan nanti ada tipe A, tipe C gitu ya. Itu ada 69. Jadi ini dikategorikan itu karena kita membuat skala prioritas untuk pemantauannya gitu ya. Gitu. Jadi ini satu-satunya yang dipantau oleh satu seksi di BPTKG ya Gunung Merapi ya. Yang lain-lain misalnya kayak di Jawa Tengah aja nih, Sundoro, Slamet, Sumbing, Dieng gitu ya. Itu yang memantau pusat vulkanologi yang ada di Bandung. Oh gitu. Iya. Belum lagi tadi Merapi juga dicanangkan oleh UNESCO sebagai laboratorium alam dunia. Laboratorium gunung api. Laboratorium gunung api alam dunia. Jadi memang banyak yang mencari informasi dari Gunung Merapi di Yogyakarta ini ya Bu ya. Wah, luar biasa, ini saya dapat banyak sekali informasi, terutama juga terkonfirmasi mengenai beberapa hal yang kalau panas Jogja itu berarti belum tentu karena Gunung Merapi, bahkan sebenarnya nggak ada kaitannya kecuali kalau mau di puncaknya mau ngerasain ya, tapi siapa yang mau. Kemudian yang kedua juga mengenai kalau Gunung Merapi berapi di tempat lain sedang erupsi tidak selalu serta-merta berhubungan dengan gunung-gunung lain yang ada di Indonesia gitu ya Bu ya. Nah, kalau himbauan untuk masyarakat Bu, khususnya yang ada di Jogja. Himbauan masyarakat khususnya di Jogja ya, terus ikuti tadi ya informasi dari BPTKG, baik itu media sosial ataupun informasi web kita, ataupun di pos-pos yang ada di sekeliling Merapi, silahkan datang ke sana, ataupun lewat radio komunikasi kita juga ada. Jadi banyak metode yang bisa kita akses untuk mencari informasi tentang aktivitas Merapi. Kemudian ikuti terus arahan pemerintah daerah. Jadi kami memberikan informasi, bekerja sama, berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah, apa-apa yang masyarakat harus lakukan itu. Nah, jadi saya kira ini yang penting harus dilakukan oleh masyarakat ya. Tidak perlu panik. Jadi kalau ada apa-apa silahkan cek dan recheck ke kami gitu atau ke BPBD. Ya. Di medsos juga ada ya Bu ya? Di medsos juga ada. Tinggal dicari tahu informasinya. Nah, ini luar biasa Bu Hani, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Jadi sekarang habis ini kita jadi Bu ngeronde dulu Bu ke Kaliurang, tapi tetap jaga jarak loh kita Bu. Betul. Jadi karena COVID juga belum berakhir ya, tentunya jaga jarak, prokes untuk COVID tetap harus kita jalankan dimanapun kita berada. Betul, termasuk salah satunya kita akan menuju ke Kaliurang tumbas jatah tempe. Terima kasih Bu Hani. Sama-sama. Luar biasa, dan sekali lagi jangan buru-buru, konfirmasi dulu.